Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lujeng sumping di channelnya Teh Neni lagi. Kumaha daramang sadayana teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terutama pejuang devisa yang ada di perantauan dimanapun berada, di Arab Saudi, Abu Dhabi, Malaysia, Brunei, dimanapun. Semoga kalian semua pada sehat walafiat ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku agak berbeda nih, di luar ruangan. Masya Allah, itu suatu keberuntungan merdeka kali ya. Ini majikan lagi pada nggak ada, lagi nge-mall lagi, tapi tinggal satu orang lagi tidur. Tidak apa-apa lah, bismillah aja, mudah-mudahan tidak ketahuan ya teman-teman. Oke, lanjut aja lah teman-temannya. Aku akan mencoba sharing lagi. Aku selalu sharing sesuai pengalaman aku ya teman-teman, pengalaman yang aku alami, yang aku udah lewati. Walaupun misalkan kejadian yang dulu pernah aku waktu di Jordan, waktu di Brunei, sebutnya banyak ya yang aku mau cerita, mau sharing. Ini sekedar pengalaman aja, pengalamannya itu ya mudah-mudahan buat teman-teman bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya gitu loh teman-teman. Apalagi untuk pemula ya teman-teman, ini wajib banget disimak karena biar nggak ngeblank pisan, biar nggak takut, biar nggak ya, kalau misalkan dapat ilmu, dapat sedikit info, minimal tidak ada khawatir gitu teman-teman. Apalagi sekarang canggih ya, kita tinggal ketik aja di Google pasti ada muncul banyak banget info. Oke teman-teman, nah ini aku mau kasih info tentang misalkan teman-teman mau kerja ya ke luar negeri, kemanapun, ke Abu Dhabi, ke Saudi, ke Emirat, ke Brunei, ke Malaysia, kemanapun gitu teman-teman. Khususnya mungkin kalau untuk ke Malaysia, ke Brunei itu kan masih ASEAN ya, masih bahasanya masih seperti Indonesia. Kalau misalkan ke Arab, otomatis kita nih harus dituntut bahasa dong, ya enggak. Nah jadi pertanyaannya itu, apakah bisa kerja ke Arab tapi tidak punya keahlian bicara bahasa Arab? Ini barusan ada suara mesin nih tetangga, jadi di situ tinggi-tinggi banget, masya Allah teman-teman. Jadi apa ya, dulu ada sedikit cerita yang kabur katanya loncat dari rumahnya, ya mungkin juga sih ya, tapi tinggi banget gitu loh, ada mungkin 5 meter kan teman-teman. Nah jadi lanjut aja ya teman-teman, jawabannya itu insya Allah bisa ya teman-teman. Jadi bukan penghalang, suara mesin, bukan menjadi penghalang, penghambat kita nih nggak bisa bahasa Arab, gagal menjadi TKW misalkan. Apalagi modal misalkan ya, apalagi modal tuh gampang deh, tidak ada modal untuk perempuan ya teman-teman untuk kerja ke Arab Saudi. Ini aku bahas 2 poin aja. Apakah harus wajib bisa bicara bahasa Arab, dan apakah lazim wajib bisa masak? Nah jadi untuk jawaban pertanyaan pertama, untuk bahasa insya Allah maksudnya ya dibilang sunat ya makruh kayak ini aja, ajan pikir aja. Jadi intinya gini ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang non mau kerja, nanti kan di kantor juga kan kita nih ditanya non apa X, non itu belum pernah kerja kemana-mana, atau X tuh udah pernah kerja, walaupun misalkan kita nih ke Brunei misalkan, walaupun kita nih ke negara lain gitu. Nah intinya kalau untuk yang non kan belum pernah kerja ke luar negeri intinya. Nanti tuh si madam tuh tahu, oh ini tuh non, jadi belum pernah kerja kemana-mana, artinya belum bisa bicara bahasa Arab, dan terutama apa ya, dan tentu si madam juga menerima konsekuensi, menerima kekurangan si non tersebut. Kalau misalkan dia siap ngajarin, siap menerima kekurangan si non itu, pasti dia akan ngambil, pasti akan dia tuh pesen sama maktab itu, kantor itu, diambil yang non itu, walaupun non gitu lah teman-teman. Jadi untuk bahasa insya Allah tidak dipermasalahkan. Nanti juga si madam tuh akan mengajari kita
akan selalu ngasih isyarat sama kita, dengan misalkan dengan menyuruh juga dia akan menunjukkan dengan tangannya, misalkan jibi, jibi hada, jibi sahan, jibi milagah, dan akan mempraktekkan dengan isyarat. Itulah teman-teman, jadi tidak usah khawatir, insya Allah kalau lambat laun juga akan bisa, misalkan minimal 3 bulan juga udah bisa gitu. Apalagi misalkan teman-teman ada handphone, udah canggih aja, kita belajar di handphone aja, ya nggak teman-teman. Nah untuk misalkan terus untuk bahasa yang lainnya tuh palingan teman-teman dibekali aja ya bahasa yang misalkan yang umum, jadi biar nggak ngeblank pisan. Jadi ya istilah kata-kata yang umum aja, yang misalkan teman-teman mau Inggris ya Inggris, mau bahasa Arab ya bahasa Arab juga. Ini teman yang kerja di rumah saudara majikan juga, dia tuh non, terus dia tuh malahan bicaranya itu bahasa Inggris sama si madamnya itu. Inggris juga dia setengah-setengah sedikit gitu, Arab juga apalagi. Jadi si madamnya itu bicara sehari-harinya itu dengan bahasa Inggris gitu loh. Nah, terus pokoknya tidak usah khawatir, nanti juga lambat laun insya Allah akan bisa gitu teman-teman. Jadi si madam juga akan sabar karena kan dia juga udah tahu konsekuensinya. Ini tuh non bahasa, jadi belum bisa bicara gitu. Dia juga akan ngajarin dengan isyarat, misalkan ta'ali, jadi gini tangannya, ta'ali, ukli. Nah, jadi ukli, isrobi. Nah, jadi seperti itu. Yalah ruh nom gitu, jadi ya udah kamu pergi tidur, yalah ruh nom gitu. Jadi pasti mereka tuh selalu ngasih isyarat lah teman-teman. Ya, pokoknya tidak usah khawatir, insya Allah akan nyusul, akan bisa kok bisa bahasa Arab ya. Nah untuk yang masak, oh iya, dulu aku juga kayak gitu. Pertama aku sama berangkat ke Jordan ya, kebetulan aku tuh dapat majikan yang ngurusnya itu nenek kakek ya. Takut ada orang. Nenek kakek, jadi usianya tuh udah lanjut dan kebetulan mereka itu ya bernasib tidak punya anak ya. Pokoknya kasihan banget ya, senasib lah sama aku teman-teman. Aku juga belum dapat, ya belum dikasih keturunan lah sama Allah ya. Nantilah aku cerita, kalau yang penasaran bolehlah di komen biar aku cerita nanti. Jadi dalam sehari-hari itu aku jarang bicara sama mereka itu teman-teman, makanya aku lambat bisa bicara itu. Jadi pokoknya teman-teman kalau misalkan yang non, yang dapat majikan yang banyak anak, yang banyak di rumah itu, yang banyak orang itu, insya Allah cepet banget bisanya itu teman-teman. Karena apa? Karena kita nih sering komunikasi sama anak-anak, sama si madam, pokoknya sama orang-orang yang di rumah gitu. Kalau misalkan ya insya Allah pasti akan cepat bisa. Kalau misalkan kita nih dalam sehari ngabebetem tidak ada bicara, ya kita mau bisa kapan, mau bisa gimana, nggak ada ya lawan bicara ya enggak. Jadi dulu tuh aku yang ngurusin ya nenek kakek, jarang bicara, pendiam banget semuanya. Jadi 2 tahun tuh bener-bener pokoknya 50% deh. Udah itu aku lanjut ke Brunei kerja. Brunei kan bahasanya Melayu ya dan Inggris. Terus aku 10 tahun kemudian kerja lagi ke sini, majikan tuh ngambil aku X. Pas datang, terus si madam tuh bilang, katanya kamu X, kok bahasa Arab kamu nggak bener gitu, belepotan. Bener-bener ya Allah, aku malu sebenarnya. Terus si madam tuh bilang, aku bilang gini, ya Allah, maafin madam, tolong sabar sama aku. Terus dia jawab gini, aku yang harus sabar sama kamu gitu. Dia bilang kayak gitu, ngerasa ketipu katanya sama kantor. Katanya kamu udah pernah kerja ke Jordan, tapi bahasa Arab kamu ngeblank pisan gitu ya. Jadi maksudnya belepotan banget 50% lah ya. Ya aku cerita lah gini-gini, oh ya udah nggak apa-apa, insya Allah katanya aku ajarin ya. Ya seperti itu teman-teman, kita terus terang kekurangan kita tuh apa ya. Si madam juga akan ngerti gitu lah teman-teman. Pokoknya lucu banget deh pertama datang itu, sampai-sampai di mobil aja kan aku dihubungin nggak bisa ya waktu dijemput tuh.
Terus si Babah bilang, katanya, kenapa HP kamu mati? Ben jawalik. Aku ngeblank pesannya. Kayak gini katanya nih, kayak gini. Jangan ada. Oh, aku bilang, oh handphone Babah mobile. Oh iya mobile. Karena kan dulu di Jordan itu bilangnya tuh mobile ya, bukan jawal. Aduh ya Allah, pokoknya pengalamannya ini banget, seru banget kalau diceritain tuh pasti akan panjang. Nah, oke teman-teman, aku bahas yang pertanyaan yang kedua ya teman-teman, biar durasinya nggak panjang. Nah, pertanyaan yang kedua itu, apa wajib masak? Apa harus bisa masak? Gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman punya keahlian masak, tapi kan masak di sini Arab ya. Menurut aku simpel sih, masak di sini itu cemplung aja. Cuman beda namanya aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman X di saat di interview ya bilang aja teman-teman bisa masak ini, bisa masak ini. Kan ada ya yang X itu bilangnya di saat interview kamu tidak boleh bilang bisa masak ini, bisa masak itu. Nanti kamu capek loh. Menurut aku itu kelebihan tersendiri ya, skill tersendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa masak ya bilang aja bisa masak. Itu kita apa ya? Kita jalani itu sebagai profesi masak aja, skill kita masak. Kita anggap aja itu masak itu hobi. Masak tuh hobi. Siapa tahu si madam kan ada salah satu si madam yang butuh kita khusus buat masak. Lebih ringan dong kerjaan kita khusus buat masak, dan khusus masak itu lebih mahal loh bayarannya. Nah, jadi satu rumah itu khusus buat masak aja, bikin halawa, bukan ini, bikin pokoknya khusus masak aja. Itu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan punya keahlian masak ya udah kita saat interview bilang aja. Dan kalau misalkan si madam tanya sampai rumah majikan ya kita bilang aja bisa masak ini, bisa masak itu. Ya itu kan sesuai skill kita, sesuai, anggap aja itu hobi teman-teman. Bukan 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 jangan ngerasa terbebani. Misalkan toh itu kan masak, itu kan hobi kita, anggap aja hobi, toh kita juga ntar juga makan kok, gitu teman-teman. Dan misalkan wajib nggak harus bisa masak, nggak juga gitu. Aku juga dulu waktu ke Jordan tuh aku ya nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener orang masih kecil dulu tuh, nekat banget mau jadi TKW gitu. Nanti deh aku ceritain ya. Pokoknya itu tidak mesti wajib bisa masak. Nah, waktu aku berangkat sekarang ini kan si madam X bilangnya aku X bisa dong masak. Aku bilang enggak, aku bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, dia bilang. Tapi tetap aja, jadi kita nih helper, melayani ya, motong, nyiapin bawang merah, nyiapin bawang putih, nyiapin ini. Dia datang udah siap semua, dia cemplung aja, sama aja sih. Jadi kita capek juga, maksudnya kita juga masak gitu loh. Jadi pokoknya datang dia itu ya cemplung bawang merah, cemplung bawang putih, cemplung tomat, korek. Kita yang nyiapin semuanya, titik banyak dari A sampai Z. Nah, jadi itu sama aja gitu teman-teman. Dia bisa gitu. Lambat laun juga akan bisa, akan paham. Misalkan masak ini, hari ini masak nasi kapsah, masak magluba, apa aja yang harus kita siapin, ini. Jadi lambat laun juga akan bisa gitu teman-teman. Dan orang sini tuh tidak apa ya, pokoknya beruntung banget teman-teman yang disilahkan untuk masak, untuk mereka makan gitu loh. Di sini rata-rata jarang maksudnya jarang yang langsung percaya gitu masak langsung terus dimakan, tidak teman-teman. Jadi tetap aja mereka tuh waspada, takut dikasih apa gitu ya teman-teman. Dan kebanyakan juga beli orang sini, apalagi kalau misalkan di rumahnya tuh ada anak-anak kan kadang tahu sendiri, kita juga di sana ya sukanya tuh pizza, sukanya pad air, sukanya misalkan hamburger, padahal di rumah juga bisa bikin, tapi mereka lebih suka ke restoran beli. Udahlah syukur gitu, ringan kan kerjaan kita gitu ya teman-teman. Jadi tidak takut, jangan takut tidak bisa masak, tidak bisa menjadi TKW. Jangan takut tidak bisa bicara bahasa Arab, tidak bisa menjadi TKW. Bisa semuanya. Oke teman-teman, pokoknya tidak usah khawatir. Yang intinya itu nomor satu itu niat, mental, dan fisik gitu teman-teman.
akan berhasil insya Allah. Kenapa harus niat dikuatin? Di saat kita down, di saat kita majikan cerewet, di saat kita nih ada masalah sedikit, kita nih kembali lagi nih ke niat. Niat kita nih apa? Niat kita nih mau bayar utang, niat kita nih mau bangun rumah, niat kita nih mau nyekolahin anak, niat kita nih apa? Jadi di saat kita down, ada suatu hal yang mendorong kita nih sakit hati akan berhasil. Ada suatu hal yang apa sih tujuan kita kesini menjadi TKW? Perjuangannya itu jauh loh. Perjuangannya itu luar biasa loh. Pengorbanannya itu perjuangan hati, perjuangan pikir, pokoknya perjuangan itu luar biasa banget. Jangan sampai kita nih pulang dengan nihil, dengan tangan kosong. Minimal ada suatu hal yang kita nih berhasil. Dalam artian ya niat kita mau bayar hutang ya 2 tahun misalkan habis kontrak ya lunas, alhamdulillah dong, kita pulang lunas, alhamdulillah. Itu yang niat kita, itu yang keinginan kita. Kalau misalkan niat pingin rumah ya harus berhasil dong, harus dikejar. Jangan sampai kita ini pulang ya naudzubillah min dzalik, amit ya Rabbi, ada tetangga ya bawa anak, amit ya Allah, naudzubillah min dzalik, jauhkan dari kita semua ya itu gitu teman-teman. Jadi kenapa kok bisa gitu loh, padahal dia bersuami, padahal dia udah ada anak, kok bisa gitu loh teman-teman. Apa ya Allah, tidaklah aku di sini tidak mau bicara ya. Karena apa? Karena bukan korban pemerkosaan. Jadi pas pulang juga ya langsung nikah sama orang tersebut gitu loh teman-teman. Jadi sama-sama suka gitu loh. Ya naudzubillah, pokoknya dijauhkan aja lah teman-teman. Kita nih pokoknya dirubah niat kita, dikuatkan niat kita, tujuan kita nih apa. Oke teman-teman, bila perlu ditulis ditulis sama schedule kita. Kalau aku selalu bawa buku. Jadi note buku itu pokoknya selalu ditulis tujuannya apa, niat aku apa, datang ke sini itu di saat kita nih ini down apa-apa kita lihat, kita ingetin, pokoknya istighfar, pokoknya niat yang tulus banget, yang bagus banget. Nah yang kedua, yang selanjutnya, ya Allah aku tuh selalu waspada lihat pintu. Nah yang kedua itu mental harus kuat, malah harus melebihi baja. Baja ya, jadi ya intinya ya benar-benar harus kuat mental gitu teman-teman. Makanya kalau misalkan ya majikan lagi moodnya lagi nggak bagus gini-gini komplain sama kita, ya udah kita dengar sini keluar sini, udah happy aja gitu teman-teman. Pokoknya gitu ya, mental yang kuat pokoknya. Dan fisik juga harus kuat, harus sehat dong. Dan medikal kita harus sehat. Intinya kalau misalkan ya kesini kita nih ya, kalau ada penyakit mah, kalau ada apa ya coba dilihat aja video aku ya, untuk misalkan untuk lambung, untuk apa, insya Allah di sini alhamdulillah masya Allah ya, makanannya itu ya aku juga kadang ya alhamdulillah ya Allah dapat makanan bebas gratis. Mudah-mudahan teman-teman juga di sana pejuang devisa dimanapun, mudah-mudahan majikannya tidak pelit ya teman-teman. Kalian dapat makanan yang cukup, yang sehat. Intinya ada susu, ada halib, ada pokoknya luar biasa banget. Kita nih setiap hari juga makan ayam gitu loh teman-teman. Jadi insya Allah untuk fisik itu yang penting kita nih makan, yang pokoknya no diet, jangan diet pokoknya dah ya. Pokoknya ya insya Allah dah fisik mah harus kuat. Kadang fisik itu keluar dari hati. Kalau kita hatinya down, kalau hatinya sedih, kadang kita juga nggak mau makan, kadang kita juga nggak selera. Nah itulah pokoknya kalau misalkan kita ada masalah, taruh di kasur, jangan dibawa ke kerjaan. Di saat kita kerja fokus kerja. Nanti kalau misalkan di saat lagi tidur, nah oke lah, boleh lagi disamper deui kalau misalkan emang ada masalah. Pokoknya sampai di sini ya teman-teman videonya. Kayaknya mau hujan deh di sini tuh, mau musim dingin teman-teman. Oke, mau masuk bulan Desember ya. Jadi udah mulai dari November, tapi di Jeddah tuh udah pada hujan teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Semoga selalu bermanfaat ya teman-teman. Pokoknya aku selalu doakan teman-teman selalu pada sehat, selalu dikabulkan semua hajatnya. Pokoknya minta yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan doa kita belum dikabul, berarti belum waktunya. Oke teman-teman, pokoknya jaga kesehatan ya teman-teman. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat. Tidak lupa bersyukur dan bahagia. Dan
Mohon dukungannya ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dan misalkan bermanfaat video aku, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen, dan boleh di share ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.